Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Kebiasaan minum es kadang susah untuk dihentikan. Bahkan ketika hamil, apalagi cuaca di Indonesia cenderung panas. Tambah lagi, kondisi tubuh saat hamil terasa lebih mudah gerah. Namun, banyak pendapat mengatakan bahwa minuman es bisa mengganggu kandungan dan tidak sehat bagi janin. Apakah ini fakta atau hanya sekedar mitos? Meskipun tidak semua, tapi ibu hamil sering merasa lebih suka minum minuman dingin. Itu dikarenakan kehamilan bisa menyebabkan mual dan muntah yang menyebabkan dehidrasi. Pada kasus ini, minum es atau mengisap es batu bisa membantu ibu hamil tetap terhidrasi tanpa memperburuk rasa mual. Kehamilan bisa meningkatkan metabolisme dan menyebabkan vasodilatasi atau pembesaran pembuluh darah. Keduanya bisa mengakibatkan ibu merasa lebih mudah kegerahan dan kemudian cenderung ingin minum minuman dingin atau es. Selain itu, ibu hamil yang mengalami anemia saat hamil akibat permintaan suplai darah yang meningkat, sirkulasi darah, kekurangan nutrisi, atau pendarahan yang abnormal, juga cenderung ingin minum dingin. Orang yang mengalami anemia lebih suka minum es akibat kekurangan zat besi. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa es bisa memberi tambahan energi secara psikologis karena penderita anemia cenderung kekurangan energi. Ada berbagai pendapat bahwa air es atau air dingin berbahaya bagi ibu hamil, sehingga tabu untuk diminum ketika sedang mengandung. Air es dianggap bisa menyebabkan komplikasi saat persalinan. Ibu hamil yang masih terus minum air es dipercaya akan memiliki rahim yang sangat subur, sehingga menyebabkan efek negatif baik bagi ibu maupun janin. Misalnya, bayi akan berukuran besar dan sulit dilahirkan. Mitos lainnya, ibu hamil yang sering minum air es beresiko melahirkan bayi kembar siam atau mengalami pendarahan saat persalinan. Namun, semua pendapat ini tidak ada dasar penelitian ilmiahnya dan tidak didasari bukti-bukti. Sebenarnya, minum air dingin saat hamil tidak akan menyebabkan masalah pada kandungan. Terlebih lagi, ibu hamil membutuhkan banyak asupan cairan. Tetapi yang bisa menjadi masalah adalah jika air es yang diminum berupa soda atau minuman lain yang mengandung pengawet dan tinggi kandungan gula. Minuman es yang tidak sehat harus dihindari oleh ibu hamil, meskipun masih boleh dikonsumsi sekali dalam jumlah yang terbatas. Penelitian menemukan bahwa bila ibu hamil mengkonsumsi banyak gula, terutama dari minuman soda yang menggunakan pemanis, bayi akan memiliki kesulitan memecahkan masalah serta mengingat hal-hal yang bersifat verbal. Ibu juga beresiko mengalami diabetes gestasional, bahkan tanpa es pun, bila konsumsi soda saat hamil dalam jumlah banyak, maka bisa menyebabkan gangguan pada motorik halus, visual, serta kemampuan motorik spasial di usia dini atau sekitar 3 tahun dan kesulitan berbicara memasuki usia 7 tahun. Jadi, masalahnya bukan pada penggunaan es atau temperatur minuman yang dikonsumsi ibu hamil, tetapi kandungan gula, pengawet, pemanis, dan sebagainya yang ada dalam minuman dingin. Jika ibu hamil hanya minum air putih dingin, maka tidak ada masalah. Tetapi pendapat bahwa minum air dingin bisa menyebabkan sakit perut adalah hal yang tidak didasari fakta. Ketika makanan atau minuman yang dingin atau panas masuk ke mulut, tentu sensor mulut akan merespon perubahan suhu tersebut. Walaupun masih diperbolehkan minum es ketika sedang hamil, sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang dibatasi dan tidak berlebihan. Umumnya, makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi sebelum hamil masih aman dikonsumsi hingga usia kehamilan 22 minggu. Tetapi tetap harus dalam pengawasan dokter kandungan. Setiap ibu hamil harus memeriksakan kandungan untuk memastikan kondisi kehamilannya sehat dan tidak termasuk kehamilan beresiko tinggi. Ibu yang kehamilannya termasuk sehat dan beresiko rendah bisa minum dan makan apa saja selama dinyatakan aman oleh dokter. Ibu hamil sebaiknya selalu memilih jenis minuman atau cairan yang terbaik bagi dirinya maupun janinnya. Ibu harus tetap terhidrasi dan menghindari soda pemanis buatan, jus, dan kafein dalam jumlah banyak. Demikian informasi kali ini, tuliskan di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.